Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tubagus Kuruh Ramadan, SEMM, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yakni Hukum Bisnis. Saya mengajar mata kuliah Hukum Bisnis dan konsentrasi mengajar saya pada manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD UKT PT bidang pengajaran. Maka dengan ini saya akan memaparkan mata kuliah Hukum Bisnis, di mana mata kuliah Hukum Bisnis tersebut merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Manajemen semester 2 dengan bobot 2 SKS selama 1 semester, dan bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah terdiri dari 16 pertemuan di dalam kelas dan 2 asesmen, yaitu asesmen dalam ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Bisnis adalah: yang pertama, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Kedua, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam rangka penyampaian argumentasi secara empiris maupun teoritis di bidang manajemen pemasaran bisnis. Yang keempat, menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen secara umum. Yang kelima, menguasai konsep teoritis manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran secara mendalam. Kemudian yang berikutnya, memformulasikan penyelesaian masalah prosedural secara manajerial. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas pengelolaan organisasi termasuk analisis lingkungan, proses, dan prosedur, dan praktek manajemen secara efektif. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang manajemen. Berikutnya, bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja individu. Berikutnya, bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian kelompok. Bersikap sesuai dengan tuntutan spiritual. Berikutnya, bersikap sesuai tuntutan sosial. Berikutnya, bersikap sesuai dengan tuntutan profesional. Mata kuliah Hukum Bisnis bertujuan, yang pertama, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai gambaran umum tentang hukum dalam bisnis. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai klasifikasi hukum perdata. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai hukum perikatan. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai kontrak. Kemudian yang kelima, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai negosiasi. Kemudian yang keenam, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai hukum anti monopoli 1 dan 2. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai hukum anti monopoli 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai perlindungan konsumen 1 dan 2. Yang berikutnya, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menganalisa kasus penyelesaian sengketa. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai hukum, dagang, badan usaha, dan legalitasnya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai bentuk badan usaha. Kemudian mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Pada kesempatan ini,
saya memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Berikut ini adalah cuplikan video proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan pertemuan pada siang hari ini ya teman-teman. Nah, hari ini kita membahas tentang materi gambaran umum ya tentang hukum dan bisnis. Sengaja saya ulas sehingga nanti teman-teman bisa memahami mengenai hukum bisnis secara keseluruhan. Nah, ini pendahuluan teman-teman. Ketika mempelajari hukum bisnis ya, definisi risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu risiko yang biasa ditemui oleh para pembisnis adalah ditipu atau sesama pendiri perusahaan, kemudian kehilangan aset pribadi karena bisnis yang dijalankan tidak berbadan hukum, atau klien yang tiba-tiba melakukan pembatalan dan tidak membayar biaya yang seharusnya dibayar. Nah, kemudian disinilah hukum bisnis berperan penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, kemudian di sini ada definisi teman-teman ya. Hukum bisnis terdiri dari dua hal ya. Yang pertama hukum dan bisnis ya. Nah, hukum bisnis di mana masing-masingnya mempunyai definisi yang saya kutip ya. Ada seseorang ahli hukum yaitu Purwo Sutejo ya. Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh pengusaha negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dihendaki oleh pengusaha tersebut. Artinya, sebuah hukum ini mengikat secara keseluruhan dengan aktivitas kehidupan berbisnis ya teman-teman. Nah, kemudian sedangkan bisnis ya dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyedia barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu apa itu disebut hukum bisnis. Nah, di situ dulu dua definisi saya kira ya jelas tentang hukum kemudian tentang bisnis. Nah, kemudian disatukan ada beberapa literatur yang menjelaskan ya tentang definisi, atau pengertian, kemudian tujuan, fungsi dan hal-hal lain terkait dengan hukum bisnis. Ya. Nah, di sini hukum bisnis adalah atau bisnis law ya merupakan perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan perdagangan, kemudian industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Sehingga kegiatan produksi ataupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para penguasa dengan tujuan dan motif tertentu terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Artinya teman-teman, hukum bisnis ini sebuah aktivitas ya yang berbadan hukum, kemudian mempunyai perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan perdagangan ya. Karena dalam berbisnis itu kita juga diajarkan dengan atau kita memahami tentang hukum ini. Karena kan ini berbicara tentang jual beli ya. Nah, kemudian di sini ada hukum bisnis menurut para ahli ya. Saya beberapa para ahli saya kutip ya. Yang pertama Munir Fuadi ya menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan satu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, kemudian industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur ataupun para pengusaha ya dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, di sini saya kutip juga menurut Abdul R. Saliman ya. Nah, ini menurut Abdul R. Saliman adalah hukum bisnis atau bisnis law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini menurut Johannes ya menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Artinya, ketika kita berbicara hukum bisnis, berarti di situ ada kegiatan antara manusia satu dengan yang lain. Kemudian ini berkaitan dengan jual beli ataupun perdagangan. Saya kira gitu ya. Nah, di sini ada aspek hukum dalam bisnis ya. Yang pertama asas manfaat ya, kemudian asas keadilan dan pemerataan berperilaku, kemudian asas pertimbangan, asas keselarasan dalam kehidupan ya. Kemudian yang berikutnya asas kemandirian dan yang berwawasan kebangsaan, asas usaha bersama atau kekeluargaan, kemudian asas demokrasi ekonomi dan asas membangun tanpa merusak lingkungan. Ya, itu beberapa asas hukum dalam bisnis ya. Berikutnya
Nah, di sini ada tujuan teman-teman ketika kita tadi mempelajari tentang definisi, kemudian asas, kemudian slide berikutnya itu tentang tujuan dan fungsi hukum bisnis. Ya, hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Ya, di bawah ini beberapa tujuan hukum bisnis. Ya, yang pertama menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Kemudian yang kedua melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Kemudian yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu perilaku ekonomi atau pelaku usaha. Ya. Nah, kemudian yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah di sini ada fungsi ya teman-teman ya, fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Ya, yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, ya, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Ya, tentunya. Kemudian yang berikutnya, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Ya, kemudian yang terakhir, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan, karena itu memiliki kepastian hukum. Ya, di situ tadi beberapa poin tentang fungsi ya. Nah, di sini ada ruang lingkup hukum bisnis ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ruang lingkup berkaitan dengan undang-undang ya. Itu ada 3. Yang pertama, dalam bentuk badan usaha terdiri dari PT ya, perusahaan ya, kemudian firma, kemudian CV. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan jual beli, termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan, utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Nah, kemudian sumber hukum dalam bisnis ya. Ini ada 2 yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Yang pertama, sumber hukum material ya. Kemudian yang kedua, sumber hukum secara formil. Apa itu sumber hukum secara material? Yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya ya, dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Ya, itu ya. Kemudian sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentuknya secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Ya. Nah, sumber hukum formil ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur juga dalam undang-undang, kemudian turunannya teman-teman ya. Kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah. Nah, ini hukum formil yang menyangkut tentang hukum bisnis ya. Nah, kemudian perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari hukum atau pendapat ahli ya, dan jurisprudensi yaitu putusan hakim ya, kira-kira begitu. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis. Ya, yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yaitu apa? Apa definisinya? Yaitu yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebenaran maupun antara perseorangan dan badan hukum. Ya, dalam KUHP Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, ya, termasuk di situ di dalamnya kredit, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ya, antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis, seperti penipuan, ya, ataupun kerugian yang dirasakan oleh konsumen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, di sini mengatur persoalan perdagangan secara khusus, ya. Kemudian yang belum diatur dalam KUHP Perdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV, ya, dan firma. Nah, kemudian peraturan lain teman-teman, yaitu KUHP dan KUHD, ya, misalkan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, ya, yakni undang-undang penanaman modal contohnya, begitu ya. Nah, slide berikutnya ini contoh nanti bisa dilihat oleh teman-teman ya, kasus dari beberapa hukum bisnis ya, itu nanti bisa dipelajari oleh teman-teman tentang kasusnya ya. Nah, saya bacakan sedikit, misalkan ada meliputi tentang perundang-undangan, kemudian perjanjian, tarekat, jurisprudensi, kebiasaan, kemudian doktrin ataupun pendapat menurut ahli hukum. Ya. Nah, yang berikutnya di sini teman-teman tentang prinsip umum dalam hukum bisnis. Ya. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Ya. Ya. Orang berbisnis atau yang biasa kita kenal aktivitas
perdagangan, ya, itu secara otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis, ya. Kemudian dia juga sadar dengan tidak begitu mengikuti sadar norma dan nilai moral yang ada. Namun juga melakukan sesuatu karena dia tahu dan sadar bahwa hal itu adalah baik, ya. Karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran. Nah, prinsip ini teman-teman dalam berbisnis juga penting karena bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran di dalamnya, ya. Karena kejujuran merupakan moral, ya. Moral dasar atau moral utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, ya. Baik berupa kepercayaan komersial, material maupun moral. Nah, prinsip berikutnya adalah prinsip keadilan, ya, teman-teman. Nah, prinsip ini menentukan agar setiap yang diberlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan keadilan. Ya, oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini materinya tentang hak atas kekayaan intelektual, ya. Nah, apa itu hak, ya? Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang didapat dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, ya, jasa dan atau proses yang digunakan untuk masyarakat. Jadi ada beberapa definisinya hak, yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Nah, istilah hak, teman-teman, ya, didapat dari Intellectual Property Right, ya, atau IPR, ya. Ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, ya, mengenai pengesahan WTO, ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, ini definisi Intellectual Property Right, ya, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right, ya. Nah, hak ini, hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum, ya, atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, ya. Pada intinya hak adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Contoh misalkan ada karya dalam bentuk buku, kemudian cipta lagu dan lain sebagainya, ya. Lagu-lagu yang mungkin teman-teman sering dengar kan, ya, itu masuk dalam hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian ketiganya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia, ya. Berikutnya, oke. Nah, di sini haki juga ada tujuannya, teman-teman, dari penerapan haki. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik orang lain, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia, ya. Nah, kemudian setelah itu, haki sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai karya orang lain, ya. Kenapa demikian? Ini banyak, ya, di masyarakat itu membacakan buku ataupun lagu-lagu itu kan banyak marak terjadi, sehingga haki ini harus juga kemudian menjadi suatu instrumen dalam melindungi karya ataupun menghargai karya orang lain, ya, yang dimiliki oleh orang lain, ya. Nah, kemudian slide berikutnya, nah, ini juga tentang fungsi, ya, fungsi. Nah, setelah itu teman-teman, berikutnya ada fungsi dan tujuan haki. Yang pertama, ya, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang mempunyai perseorangan, ya, atau kelompok atas jeripaya ataupun atas karyanya dalam membuat hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Itu, ya, fungsi dan tujuannya. Kemudian yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain. Kemudian yang ketiga, menciptakan kompetensi khusus dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kemudian yang terakhir, dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri dan yang ada di Indonesia, ya, itu, ya. Nah, ruang lingkup haki, teman-teman, slide berikutnya. Yang pertama itu ada hak ekonomi, ya, hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi,
hak penyiaran, kemudian hak pinjam masyarakat, ya. Nah, kemudian yang B ada hak atas ciptaan, ya. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek penciptaan seperti program komputer, kemudian buku, fotografi, database dan lain sebagainya. Itu masuk dalam hak atas penciptaan, ya. Kemudian yang berikutnya ada dasar hukum nih. Kita mempelajari HAKI juga mempelajari tentang dasar hukum HAKI, ya. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 2008 tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, ini lebih spesifik ya, karena di situ isinya tentang hak cipta, kemudian pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Ya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang paten, ya, hak paten, ya, berisi tentang inventor dan juga tentang pemegang hak paten. Ya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Nah, undang-undang ini isinya adalah tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Ya. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Kemudian yang berikutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Ini berisi tentang desain tata letak dan sirkuit terpadu. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, ini juga diatur ya dalam dasar hukum hak kekayaan intelektual, itu isinya tentang rahasia dagang, ruang lingkup dagang, rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip HAKI ya teman-teman ya. Nah, di sini HAKI ya memiliki 4 prinsip ya teman-teman. Sejak awal ditetapkan ya. Yang pertama tentang prinsip ekonomi. HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip kebudayaan. Nah, HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Ya. Nah, yang ketiga tentang prinsip keadilan. HAKI ini memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta pemiliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari hak penciptanya ya. Nah, kemudian yang terakhir prinsip sosial. HAKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya teman-teman ya. Yang pertama hak cipta. Ya, kemudian hak kekayaan industri. Apa itu hak cipta? Itu khusus diberikan kepada para pencipta. Ya. Kemudian yang kedua, hak kekayaan industri, yaitu hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme, ya, dan juga mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Ya. Berikutnya, teman-teman ada paten nih, lebih spesifik ya. Hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Nah, ini hak paten. Contoh misalkan ya karya ilmiah, ya kan, kemudian buku, skripsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka ditujukan agar lebih menjadi sesuatu pembeda ya dalam kegiatan perdagangan produk. Ya, teman-teman, tadi saya sudah memaparkan ya perkuliahan tentang materi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau yang mau nanya silakan teman-teman. Ya, Lubna silakan. Langsung pertanyaan. Ya. Kan kayak masyarakat sekarang kan masih ada yang kurang paham dengan HAKI. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI? Nah, saya jawab dulu ya. Nah, salah satu untuk mensosialisasikan tentang HAKI ini, yang pertama itu kan terjadi dari lingkup di kampus. Ya, karena ini berbicara hak atas kekayaan intelektual. Di mana hak atas kekayaan intelektual ini itu kan menyangkut tentang karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dalam hal ini ya. Nah, kemudian berkaitan dengan sosialisasi ini barang tentu itu menjadi langkah bahwasanya mensosialisasikan bahwa oh ya ternyata teman-teman sebagai kewajiban mahasiswa dalam tugas akhir di ujung semester itu tentang pembuatan skripsi itu juga masuk dalam kategori hak atas kekayaan intelektual ya. Karena itu karya teman-teman ya kan. Nah, karya teman-teman yang kemudian teman-teman buat, kemudian teman-teman prosesnya dibuat, kemudian dipresentasikan, kemudian teman-teman dinyatakan layak, ya sudah itu menjadi karyanya teman-teman. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya tentang pencegahan, ya pencegahan kan? Nah, pencegahan itu ketika misalkan ada orang lain yang kemudian mengutip, katakanlah skripsinya teman-teman tanpa
menginformasikan ataupun izin ke teman-teman bahwasanya saya kutip ya skripsinya, nah itu masuk ke dalam kategori pelanggaran dalam hak atas kekayaan intelektual. Di mana dalam kalau kita berbicara dalam undang-undangnya ya itu ada yang namanya pidana. Ya. Nah tapi sudah barang tentu misalkan itu dalam definisi teman-teman ketika mekanisme pembuatan skripsi itu juga kan sudah memahami misalkan tata cara gimana sih cara mengutip yang baik, ya kan? Sehingga teman-teman ini tidak dikategorikan sebagai orang ataupun kelompok yang kemudian dianggap mengutip karya orang lain, ya. Nah itu. Nah artinya maksud saya hal-hal pencegahan itu yang kemudian teman-teman juga sudah bisa memahami tentang bagaimana salah satu instrumen mencegah terjadinya hak atas kekayaan. Begitu kan itu, nah, ya. Ada lagi, Sabrina? Ayo silakan. Bagaimana proses hukum jika terjadi pelanggaran hak secara digital, Pak? Misalnya kayak seperti plagiarisme di media sosial. Nah, contohnya misalkan hari ini teman-teman sudah lihat tentang misalkan plagiarisme di media sosial itu kan banyak terjadi, ya. Kemudian misalkan saya sih nggak jauh-jauh dari aktivitas teman-teman sebagai mahasiswa, ya kan? Ya, contoh misalkan plagiatnya teman-teman dalam menulis skripsi, ya kan? Saya nggak mau keluar nih karena pembahasannya tentu memang teman-teman sudah memahami tentang prosedur penulisan, ya kan? Tapi ada juga yang kemudian dalam tanda kutip oknum yang kemudian memanfaatkan itu, ya. Contoh misalkan mahasiswa yang kemudian secara keseluruhan itu mengutip karya orang lain, itu menjadi plagiasi sehingga konsekuensi logisnya secara hukum itu tidak dinyatakan lulus, kira-kira begitu, ya kan? Kalau kita berbicara aspek hukumnya adalah bagaimana orang tersebut kemudian terjerat dari kasus yang namanya plagiarisme hak atas kekayaan intelektual, ya. Nah kira-kira teman-teman ketika misalkan teman-teman sudah mulai memahami tentang ternyata ini plagiat ini nggak boleh, ya kan? Secara kesadaran berarti teman-teman tidak boleh melakukan tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang kurang baik, ya. Itu mungkin menjadi sosialisasi yang kemudian hari ini nampak betul tentang plagiarisme, ya, plagiat. Artinya teman-teman dilarang sebagai mahasiswa, dilarang untuk dalam hal ini misalkan penulisan skripsi harus mengutip secara keseluruhan tentang karya orang lain, misalkan. Itu kan tidak boleh. Konsekuensi logisnya misalkan tidak boleh lulus, ya kan? Nah atau misalkan disanksi hal-hal yang lain, misalkan. Nah maksud saya model-model itu yang kemudian teman-teman juga sudah mulai memahami tentang misalkan ternyata sosialisasi tentang plagiat dalam konteks kemahasiswaan atau lingkupnya di kampus itu bagaimana teman-teman sudah mulai memahami lah, ya. Karena teman-teman ini kan meskipun teman-teman di semester 2 saya kira patut sudah harus belajar tentang bagaimana hukum ataupun dampaknya ketika kita akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, ya. Itu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih teman-teman atas perkuliahan pada siang hari ini. Saya kira saya cukupkan ya perkuliahannya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pengajaran dari mata kuliah hukum bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Dharma Persada, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.